Missing someone, every how you're on. Missing someone. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu saya lagi Lia di Mamlias Kitchen. Nah teman-teman, hari ini kita akan buat sesuatu yang sedang viral banget ya, di mana-mana sedang viral ya. Apa itu? Nah sebelum memulai, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video aku ya. Jangan di skip, oke? Nah teman-teman, kita akan buat odading. Nah odading itu lagi viral banget. Nah katanya kalau makan odading kita bisa jadi Iron Man. Bener apa enggak? Ayo kita buktikan ya. Kita ikutin terus video ini ya. Nah tapi sebelum kita mulai juga, aku mau melakukan sesuatu hal. Aku ingin unboxing produk terbaru dari Mito. Nah, pengen tahu? Oke, kita langsung unboxing dulu. Oke, nah nih teman-teman, sebenarnya bukan produk baru, cuman dia memproduksi desain yang baru, warna yang baru. Yaitu tetap mixer MX100 ya. Mixernya sangat bagus banget. Kalau setiap kali aku buat kue atau aku buat video, aku selalu seneng banget pakai mixer ini ya. Nah ini ya, kita buka. Nah, aku dapat warna merah. Nih teman-teman, kita dapat ya dalam satu set itu. Ini tipe Mito MX100 ya, mixer Mito MX100. Ini desainnya sangat mewah sekali dan elegan banget ya. Warna merah, dulu warna hitam juga aku ada ya. Itu juga udah pernah ke unboxing. Semua fungsinya sama dengan yang sebelumnya, hanya desainnya yang diperbaiki dan dibikin seperti ini, sangat elegan ya. Nah kita dapat ini spiral, kita dapat yang seperti ini bisnya ya. Ini tuh desainnya warna merah di sininya. Ini kita buat ngocok telur. Kemudian ini buat bikin roti. Kemudian ini untuk bikin krim atau telur putih ya. Ini bagus ya. Nah dan kemudian ini ada dapat scrub. Kemudian ini untuk kita memisahkan telur kuning dan putih ya. Itu dapat garansi dan juga ada service centernya selama 24 jam. Nah fungsi pemakainya sangat gampang banget, kita dapat tutup juga, jadi nggak usah khawatir kalau kita ngocok telur dia keluar ya. Ini kapasitasnya kalau untuk telur kuning bisa sekitar 40 butir ya, telur kuning ya. Kemudian dia dilengkapi juga dengan speed yang sangat besar, yang sangat banyak, yaitu sebanyak 12 speed sampai ke 12. Nah ini dia ada pemakaiannya, caranya. Kalau kita level 1 sampai 6 kita menggunakan ini untuk bikin roti ya. Nah kemudian kalau level 7 sampai 9 untuk kita ngocok krim atau telur putih. Nah kemudian ini 10 sampai 12 untuk kita ngocok bolu. Nah aku akan menggunakan mixer ini untuk pembuatan odading ya. Nah oke, kita mulai ya. Oke, nah kita mulai dari pertama. Satu sendok makan his seperti ini kita aduk. Kita biarkan dia tuh mengembang ya. Nanti dia akan keluar kayak busa-busa berbuih. Kita bikin biang dulu. Nah supaya lebih cepat ininya, kita kasih gula sedikit ya, sekitar 1 sendok teh. Aduk sampai rata. Udah, kita biarkan. Oke, ini setelah gula dan geraginya dan juga air hangat udah kita campur, kita biarkan sekitar 15 sampai 30 menit sampai dia berbusa aja, kayak menaik gitu ya, mengembang ya. Oke, kita tinggalin dulu. Ya, sekarang kita campurkan bahan keringnya 250 gram, terigu protein tinggi, kemudian kita campurkan gula, kemudian kita kasih garam sedikit ya, setengah 1 sendok teh aja. Kemudian susu, nih di sini aku nggak pakai susu cair, kita pakai susu bubuk sekitar 60 gram ya. Jadi nanti hasil odadingnya enak banget ya. Bahan keringnya kita campurkan dulu. Ya, kita masukkan ini hisnya yang udah berbusa. Tadi udah agak tinggi ya, aku adukin, tadi nggak kerekam videonya. Ya, udah seperti ini. Kemudian kita campurkan telur. Udah, kita pasang sini. Nah, kita masukin seperti ini ya, pasin terus kita putar. Nah, kemudian masang ini seperti ini. Tuh nih ya, pasangnya kayak gini ya. Jadi ini kita pasang seperti itu, mengencangkannya. Kita tutup. Ya. Terus kita putar ke speed. Ini kan nih buat roti nih, 1 ya. Pelan-pelan dulu. Speednya 2 ya. Kita campurkan dulu bahannya. Ini kita langsung tekan.
rata ya, udah kita matikan. Udah rata ya, kita diamkan selama 15 menit. Oke, ini udah 15 menit, kita angkat ya. Ya, nah memang adonannya tuh seperti ini. Terus kita tambahkan dengan butternya tuh sebanyak 25 gram. Ini karena cuacanya panas banget, jadi dia jadi cair nih. Kita adukin lagi sampai rata aja. Memang adonannya tuh kayak begini ya teman-teman ya, tidak sampai kayak roti gitu agak keras gitu ya, dia seperti lembek begini. Terus kita ini sampai dia rata aja udah kayak gini. Nah nanti habis ini teman-teman tuang ke dalam wadah, kita akan pindahkan ya adonannya ke dalam wadah. Oke, kita tutup ini, kita diamkan selama kurang lebih 2 jam ya. Itu dia supaya mengembangnya 2 kali lipat ya. Kurang lebih 1-2 jam ya. Kita simpan aja seperti ini. Tergantung cuaca di tempat kalian ya, suhu ruangan kalian ya. Oke. Oke ya, teman-teman nih udah jadi 2 kali lipat ya. 2 jam, hampir 2 jam nih ya. Tadinya kan di sini. Ini sekarang udah sampai di sini ya. Kita akan membentuk ya rotinya. Nah, ini sebelum kita menuangkan adonannya, kita tabulin tepung dulu di meja ya. Meja ini udah bersih ya. Nah, adonannya memang lembek seperti ini. Kenapa ini harus lembek? Karena ini kan kita mau langsung goreng. Jadi kalau misalnya yang keras adonannya, takut nggak mateng karena dia kan bentuknya kayak bantal gitu ya, tebal ya. Kalau yang adonannya keras itu kita harus setipis mungkin memotongnya, menggilingnya. Kalau ini kita nggak perlu giling, walaupun dia agak tebal, tapi tetap akan cepat mateng karena adonannya lebih lembek dari adonan roti atau donat. Nah, kita bisa tarik, ya kita tarikin lebih panjang, ya adonannya kayak gini aja. Kita cukup begini aja. Ini teman-teman boleh ditambahkan dengan wijen atau mau polos juga boleh ya. Kalau aku pribadi lebih senang ditambahkan dengan wijen supaya lebih wangi ya, rasanya tuh lebih enak. Dengan air untuk menempelkan si wijen. Minyaknya jangan terlalu panas, tapi juga jangan terlalu dingin. Ini aku mau langsung ya, aku nggak usah ngembangin lagi atau didiamkan, diistirahatkan. Ini begitu minyak kita tes dulu minyaknya, yuk. Nah, ini udah keluar bintik-bintik seperti ini, berarti ini udah siap. Kita potong-potong sesuai dengan yang kita mau ukurannya ya. Nah, aku potong sebesar ini aja. Jadi aku langsung ambil ini, kita langsung goreng ke dalam penggorengan, ambil. Ya, nah, aku langsung ambil dari meja ya, kita langsung masukkan ke goreng. Kalau pengen bantalnya kosong, kita harus sering balik-balikin ya. Nah, jadi ini nggak usah khawatir teman-teman, kalau yang adonannya keras itu takut nggak mateng. Kalau kita nggak dipisah kan, kalau ini nggak ada batasannya. Jadi mau setebal apapun ini pasti mateng karena adonannya lembek. Jadi kayak kopong begitu. Nah, ini kita aduk-adukin. Terus warna untuk roti bantal ini biasanya gorengnya itu lebih coklat ya dari donat ya. Kita akan balik-balikin terus supaya dia kopong. Angkat ya, ini udah. Nah, sisanya kita goreng lagi. Kita balikinnya kalau ini udah mengembung ya, kayak menggelembung gitu. Kalau kalian mau lebih lama lagi, misalnya sudah dipotong, ingin diistirahatkan kembali sekitar 15 menit juga oke, dia akan jadi lebih mengembang. Ini karena aku pengen cepet-cepet ya, jadi nggak usah pakai tunggu lagi.
Udah. Ya, dalam satu resep dapat 12 biji ya. Oke teman-teman, ini udah jadi ya odadingnya. Ini hasilnya bagus banget ya. Ini empuk sekali tuh, ya lembut bener, ya empuk sekali, seperti bantal. Nah nih coba deh, aku cobain ya. Ini teksturnya lembut sekali, halus ya. Nih seperti bantal banget, empuknya. Nah, manisnya pas, gurih. Yang jelas aku udah suka banget karena teksturnya yang begitu empuk, seperti kayak kita tidur di atas bantalnya, soft banget ya. Oke. Nah teman-teman, ini resepnya tuh bagus banget ya teman-teman ya. Teman-teman ikutin step aku ya. Jadi teman-teman, sebenarnya aku udah buat odading ini udah beberapa kali, dan itu setiap kali itu selalu habis dalam sekejap, hitungan detik, hitungan menit ya. Dan karena anak-anakku dan suami itu senang banget dengan odading ini ya, karena rasanya yang gurih, pas ya, manisnya juga tidak terlalu manis, dan juga ada efek garing-garingnya, dan terutama wanginya dari wijennya itu ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja video aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman, bantu aku videonya di share, di subscribe, di like, di komen juga. Oke, thank you for watching. See you, bye. God bless you. Missing someone.